Kerajaan Majapahit menjadi bukti kekuatan dan kemegahan Indonesia kuno. Dari akhir abad ke-12 hingga abad ke-14, Majapahit berkembang pesat di Pulau Jawa. Kerajaan ini tumbuh dari kerajaan kecil menjadi kerajaan besar, mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Patih Setianya, Gajah Mada. Majapahit muncul dari sisa-sisa kerajaan Singhasari. Pada tahun 1192, Kubilai Khan, penguasa Mongol dari dinasti Yuan di Tiongkok, mengirim pasukan yang kuat untuk menghukum Singhasari. Raden Wijaya, seorang pangeran Singhasari, bersekutu dengan bangsa Mongol untuk menggulingkan Jaya Katwang. Dengan bantuan Mongol, Raden Wijaya mengalahkan Jaya Katwang dan mendirikan kerajaan Majapahit. Raden Wijaya yang cerdik kemudian berbalik melawan sekutu Mongolnya, mengusir mereka dari Jawa dan mengamankan posisinya sebagai raja pertama Majapahit. Tindakan perlawanan terhadap kekaisaran Mongol yang perkasa ini menunjukkan kekuatan dan ketangguhan kerajaan yang baru terbentuk. Ini menjadi awal dari periode ekspansi dan kemakmuran yang luar biasa. Dari awal yang sederhana, Majapahit bangkit menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara. Pengaruhnya meluas jauh melampaui pantai Jawa, menjangkau seluruh Nusantara dan sekitarnya. Raden Wijaya, juga dikenal sebagai Kertarajasa Jayawardhana, adalah seorang penguasa yang cerdas dan ambisius. Dia meletakkan dasar bagi kesuksesan Majapahit di masa depan. Strateginya yang cerdik bersekutu dengan bangsa Mongol untuk mengalahkan Jaya Katwang menunjukkan ketajaman politiknya. Pengusiran bangsa Mongol dari Jawa selanjutnya memperkuat kendalinya dan menjadikan Majapahit sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Selama masa pemerintahannya, Raden Wijaya mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memperluas wilayah kerajaan. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, membentuk aliansi, dan mengamankan jalur perdagangan. Ia juga menerapkan kebijakan untuk memajukan pertanian dan perdagangan yang akan berkontribusi pada kemakmuran ekonomi Majapahit di tahun-tahun mendatang. Pemerintahan Raden Wijaya ditandai oleh perselisihan internal dan ancaman eksternal. Ia menghadapi pemberontakan dari dalam istananya sendiri, serta tantangan dari kerajaan-kerajaan tetangga. Namun, ia berhasil mengatasi hambatan-hambatan ini dan mempertahankan kendali atas kerajaan. Pada tahun 1309, Raden Wijaya meninggal dalam keadaan misterius. Beberapa catatan menunjukkan bahwa dia diracuni oleh salah satu istrinya sendiri. Terlepas dari intrik seputar kematiannya, Raden Wijaya meninggalkan warisan kekuatan dan gebesi bagi generasi penguasa Majapahit di masa depan. Setelah kematian Raden Wijaya, putranya Jayanegara naik tahta. Pemerintahan Jayanegara dipenuhi dengan pemberontakan dan tantangan. Kewenangannya dipertanyakan oleh beberapa faksi di dalam kerajaan, yang menyebabkan ketidakstabilan dan keresahan. Namun, ia juga memiliki pendukung setia, termasuk komandan militer yang kuat, Gajah Mada. Salah satu pemberontakan penting selama pemerintahan Jayanegara adalah pemberontakan Kuti, yang dipimpin oleh seorang penjaga istana bernama Ra Kuti. Pemberontakan ini merupakan ancaman serius bagi pemerintahan Jayanegara, tetapi ia berhasil menekannya dengan bantuan Gajah Mada. Peran Gajah Mada dalam memadamkan pemberontakan Kuti menunjukkan kecakapan militer dan kesetiaannya kepada takhta. Terlepas dari banyaknya tantangan yang dihadapinya, Jayanegara berhasil mempertahankan kendali kerajaan. Dia melanjutkan kebijakan ekspansi dan konsolidasi ayahnya, yang semakin memperkuat posisi Majapahit di kawasan tersebut. Pemerintahannya meskipun bergejolak, meletakkan dasar bagi zaman keemasan kekaisaran di bawah penerusnya. Namun pemerintahan Jayanegara terhenti pada tahun 1128 ketika dia dibunuh oleh tabibnya sendiri, Tancha. Pembunuhan Jayanegara membuat kerajaan kembali bergejolak, tetapi juga membuka jalan bagi kebangkitan salah satu penguasa Majapahit yang paling luar biasa, Tribhuwana Tunggadewi. Setelah pembunuhan Jayanegara, saudara tirinya Tribhuwana Tunggadewi naik takhta. Pemerintahan Tribhuwana menandai periode stabilitas dan kemakmuran bagi Majapahit. Ia terbukti sebagai penguasa yang bijaksana dan cakap, secara efektif mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperluas pengaruh kerajaan. Menyadari kesetiaan dan kejeniusan militer Gajah Mada, Tribhuwana mengangkatnya sebagai Patih Majapahit. Keputusan ini terbukti menjadi momen penting dalam sejarah kekaisaran. Kecemerlangan strategi dan kecakapan militer Gajah Mada akan mengubah Majapahit dari kerajaan regional menjadi kerajaan yang dominan.
Di bawah pemerintahan Tribhuwana dan kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit memulai periode ekspansi yang agresif. Gajah Mada dengan terkenal memproklamasikan Sumpah Palapa, bersumpah untuk tidak merasakan rempah-rempah apapun sampai ia menyatukan seluruh Nusantara Indonesia di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini menunjukkan ambisi Gajah Mada dan tekadnya untuk menjadikan Majapahit sebagai kekuatan tertinggi di wilayah tersebut. Pemerintahan Tribhuwana dicirikan oleh keseimbangan antara ekspansi militer dan perkembangan budaya. Ia melindungi seni dan mendorong toleransi beragama. Masa pemerintahannya menyaksikan perkembangan seni, sastra, dan arsitektur Jawa. Pemerintahan Tribhuwana yang bijaksana meletakkan dasar bagi zaman keemasan Majapahit. Bagian 5. Hayam Wuruk dan Gajah Mada, zaman keemasan. Pada tahun 1350, Tribhuwana Tunggadewi turun tahta demi putranya, Hayam Wuruk. Pemerintahan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada melanjutkan sebagai patihnya, secara luas dianggap sebagai zaman keemasan Kekaisaran Majapahit. Selama masa ini Majapahit mencapai puncak kekuasaan dan pengaruhnya. Gajah Mada sesuai dengan sumpah palapanya memimpin pasukan Majapahit untuk menaklukkan wilayah yang luas. Jangkauan kekaisaran meluas ke sebagian besar Nusantara Indonesia, termasuk Sumatera, Bali, Kalimantan, dan sebagian Semenanjung Malaya. Strategi militer Gajah Mada dan kemampuannya untuk menjalin aliansi terbukti berperan penting dalam ekspansi Majapahit. Hayam Wuruk, seorang penguasa yang bijaksana dan adil, berfokus pada konsolidasi kekaisaran dan mempromosikan perdamaian dan kemakmuran. Ia melaksanakan reformasi administrasi, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong perdagangan. Majapahit berkembang di bawah pemerintahannya, menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya utama di Asia Tenggara. Periode pemerintahan Hayam Wuruk ditandai dengan pencapaian signifikan dalam seni, sastra, dan arsitektur. Karya sastra epik Nagara Kretagama yang digubah oleh Empu Prapanca memberikan gambaran yang jelas tentang kemegahan Majapahit dan pemerintahan Hayam Wuruk. Kompleks Candi di Trowulan, ibu kota Majapahit, berdiri sebagai bukti arsitektur masa itu. Bagian 6. Warisan Majapahit, seni dan budaya. Kekaisaran Majapahit meninggalkan warisan seni, arsitektur, dan budaya yang kaya yang terus memengaruhi Indonesia hingga saat ini. Seni Majapahit dicirikan oleh detailnya yang rumit, pengerjaan yang halus, dan penggunaan simbolisme. Patung-patung seringkali menggambarkan dewa dan adegan dari epos Hindu, dibuat dengan keterampilan dan seni yang hebat. Arsitektur Majapahit juga sama mengesankannya. Candi dan istana dibangun menggunakan batu bata merah, berbeda dengan candi batu Jawa sebelumnya. Warisan arsitektur Majapahit yang paling terkenal adalah Kompleks Candi Trowulan, yang mencakup candi bertingkat 9 yang ikonik, Candi Tikus. Pengaruh budaya Majapahit meluas melampaui batas-batasnya. Kekaisaran memainkan peran penting dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di seluruh Nusantara. Bahasa Majapahit, bahasa Jawa menjadi lingua franca di wilayah tersebut, dan sastranya, termasuk puisi epik Nagara Kretagama dan risalah etika Sutasoma, memiliki dampak yang langgeng pada budaya Jawa. Bahkan setelah kemundurannya, warisan budaya Majapahit terus memengaruhi perkembangan seni, arsitektur, dan sastra di Indonesia. Kontribusi kekaisaran terhadap budaya Indonesia masih dirayakan hingga saat ini, sebagai pengingat sejarah negara yang kaya dan warisan seninya. Bagian 7. Kemunduran, perselisihan internal, dan tekanan eksternal. Zaman keemasan Majapahit mulai memudar setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389, Gajah Mada pada tahun 1364. Kekaisaran yang dulunya merupakan mercusuar persatuan dan kemakmuran menghadapi serangkaian tantangan yang secara bertahap menyebabkan kemundurannya. Perselisihan internal, tekanan ekonomi, dan munculnya kekuatan baru di kawasan semuanya berkontribusi pada melemahnya cengkeraman Majapahit pada kekuasaan. Setelah kematian Hayam Wuruk, krisis suksesi meletus, menjerumuskan kekaisaran ke dalam periode ketidakstabilan. Para pesaing takhta muncul, yang menyebabkan perang saudara dan perpecahan. Kekaisaran yang dulu bersatu mulai retak ketika berbagai faksi bersaing untuk mendapatkan kendali. Kebijakan ekspansionis yang telah membawa Majapahit begitu sukses di bawah Gajah Mada sekarang menjadi beban. Mempertahankan kendali atas wilayah yang begitu luas terbukti semakin sulit, dan biaya pemeliharaan militer dan aparatur administrasi kekaisaran berdampak pada ekonomi.
Yang menambah kesengsaraan Majapahit adalah munculnya kekuatan maritim baru di kawasan tersebut. Kesultanan Malaka, yang secara strategis terletak di Selat Malaka, muncul sebagai pusat perdagangan utama, menantang dominasi ekonomi Majapahit. Penyebaran Islam di seluruh Nusantara juga menghadirkan tantangan baru bagi Kekaisaran Majapahit yang beragama Hindu-Buddha. Bagian 8, Kejatuhan Majapahit, era baru dimulai. Saat kekuatan Majapahit melemah, kekaisarannya yang luas mulai runtuh. Negara-negara bawahan yang dulunya setia kepada kekaisaran menegaskan kemerdekaan mereka yang semakin melemahkan cengkeraman Majapahit di kawasan tersebut. Penurunan ekonomi kekaisaran, ditambah dengan perselisihan internal dan tekanan eksternal, menciptakan badai sempurna yang tidak dapat ditahan oleh Majapahit. Pukulan terakhir bagi Kekaisaran Majapahit datang pada akhir abad ke-15 dengan munculnya Kesultanan Demak, sebuah kerajaan Islam di pantai utara Jawa. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menaklukkan ibu kota Majapahit, Trowulan, pada tahun 1478, menandai berakhirnya kekaisaran yang dulu perkasa. Kejatuhan Majapahit menandai titik balik dalam sejarah Indonesia. Era baru dimulai, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam dan menurunnya pengaruh Hindu-Buddha di kawasan tersebut. Namun warisan Majapahit tetap hidup dalam seni, arsitektur, dan budaya Jawa dan sekitarnya. Terlepas dari keruntuhannya pada akhirnya, Kekaisaran Majapahit meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada sejarah dan budaya Indonesia. Warisannya terus menginspirasi kebanggaan dan daya tarik, berfungsi sehingga pingat verswaring ningian dan berbatat, manfarisin banyak. Bagian 9, Kesimpulan Warisan Abadi Majapahit. Kekaisaran Majapahit meskipun telah lama hilang, terus memikat imajinasi. Kebangkitan dan kejatuhannya menawarkan pelajaran berharga tentang sifat siklus kekuasaan, pentingnya persatuan dan kepemimpinan, dan warisan budaya yang abadi. Pengaruh Majapahit masih dapat dirasakan di Indonesia modern, dari keajaiban arsitektur Trowulan hingga tradisi budaya Jawa yang lestari. Kisah Majapahit adalah bukti kecerdikan, ketahanan, dan kecemerlangan budaya masyarakat Indonesia. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan kekaisaran terbesar pun tidak kebal terhadap kekuatan perubahan, dan bahwa warisan sejati tidak hanya terletak pada penaklukan wilayah, tetapi pada kekuatan abadi budaya dan gagasan. Saat kita merenungkan sejarah Majapahit, marilah kita mengingat pelajaran yang ditawarkannya dan merayakan warisan abadi dari kekaisaran yang dulu besar ini. Semoga kisahnya terus menginspirasi generasi-generasi mendatang, mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, kekuatan budaya, dan keterkaitan sejarah manusia kita bersama.